Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai ikatan kimia. Nah, teman-teman tahu apa ikatan kimia? Jadi, ikatan kimia itu adalah ikatan yang terjadi ketika dua atom atau lebih yang saling bergabung dan membentuk suatu senyawa atau molekul. Contohnya seperti senyawa NaCl atau garam dapur. Senyawa NaCl itu terbentuk dari gabungan dua unsur, yaitu unsur natrium Na dan unsur klorida Cl. Jadi kedua unsur tersebut akan saling berikatan atau bergabung dan membentuk suatu senyawa, yaitu senyawa NaCl. Nah, mengapa unsur-unsur kimia itu saling berikatan atau saling bergabung? Jadi ini ada kaitannya dengan sifat unsur, yaitu kestabilannya. Unsur-unsur kimia yang ada di alam apabila dalam keadaan bebasnya atau dalam keadaan sendirian itu cenderung tidak stabil, kecuali unsur gas mulia atau unsur golongan 8A. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari materinya hari ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama kita akan mengetahui bagaimana kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan. Kemudian kita akan belajar untuk menggambarkan struktur Lewis dari suatu unsur. Kemudian kita juga akan menjelaskan proses terjadinya ikatan kimia. Ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan juga ikatan logam. Yang terakhir kita akan menganalisis sifat-sifat dari senyawa ionik, senyawa kovalen, dan juga senyawa logam. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai kestabilan atom. Tadi di awal sudah dijelaskan sedikit mengenai kestabilan suatu atom ya. Kestabilan suatu atom atau suatu unsur itu sangat ditentukan dari konfigurasi elektronnya. Nah, tadi juga di awal sudah disebutkan bahwa unsur yang paling stabil yang ada di alam itu adalah unsur gas mulia atau unsur golongan 8A. Mengapa demikian? Coba kita perhatikan di sini konfigurasi elektron dari unsur gas mulia. Nah, unsur gas mulia itu kan ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan juga radon. Nah, di sini coba kita perhatikan konfigurasi elektronnya. Semua unsur gas mulia itu memiliki jumlah elektron valensi yang terisi penuh, ya. Ada yang 2 seperti helium dan ada yang 8 seperti unsur gas mulia lainnya. Jadi artinya apa di sini? Untuk unsur-unsur lain selain unsur gas mulia itu kan sifatnya tidak stabil. Nah, supaya stabil, maka unsur-unsur selain unsur gas mulia itu akan cenderung untuk mengikuti konfigurasi elektron yang dimiliki oleh gas mulia ini karena sifatnya stabil. Nah, jadi sini dijelaskan bahwa unsur selain unsur gas mulia itu akan stabil apabila memiliki jumlah elektron valensi 2 atau memenuhi aturan duplet seperti unsur helium. Nah, aturan duplet itu hanya bisa diikuti oleh unsur hidrogen, litium, berilium, dan boron atau unsur-unsur yang memiliki nomor atom di bawah 5. Ya, jadi untuk keempat unsur ini yaitu hidrogen, litium, berilium, dan boron supaya stabil maka dia akan mengikuti konfigurasi milik helium yang jumlah elektron valensinya adalah 2. Sedangkan untuk unsur-unsur yang lain selain keempat unsur ini itu dia akan memenuhi aturan oktet yang jumlah elektron valensinya 8. Nah, bagaimana suatu unsur ini untuk mencapai kestabilan? Yang pertama, dia bisa melepaskan atau menangkap elektron, ya, atau dengan menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Apabila suatu unsur ini melepaskan atau menangkap elektron, maka nantinya akan membentuk ikatan ion. Ya, nanti kita akan pelajari ini selanjutnya. Nah, apabila menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama, maka dia akan membentuk ikatan kovalen. Nanti ini kita akan bahas juga selanjutnya. Contohnya misal di sini ada unsur Li, litium. Nomor atomnya itu adalah 3. Konfigurasinya itu berarti 2, 1 ya. Nah,
Tadi unsur Li itu supaya stabil maka dia akan mengikuti konfigurasi milik helium ya, supaya memenuhi aturan duplet yang elektron valensinya adalah 2. Bagaimana caranya? Berarti supaya unsur Li ini stabil seperti helium, dia harus melepaskan satu elektronnya. Nah, karena unsur Li ini melepaskan satu elektron, maka bisa kita tuliskan reaksinya menjadi Li plus ditambah elektron ya, karena melepaskan sebanyak satu elektron di sini dia. Kemudian selanjutnya unsur F. Nah, unsur F ini nomor atomnya berapa? 9 ya. Berarti konfigurasinya 27. Nah, supaya stabil, maka dia harus memenuhi aturan oktet seperti unsur gas mulia. Nah, yang mendekati konfigurasi F itu adalah konfigurasi unsur gas mulia yang unsur neon, yang konfigurasinya adalah 28. Maka supaya stabil atau supaya sama seperti konfigurasi Ne, maka unsur F itu harus menangkap atau harus menerima sebanyak satu elektron. Nah, di sini karena unsur F menangkap atau menerima satu elektron, maka reaksinya bisa kita tuliskan menjadi F ditambah elektron menjadi F min. Kemudian contoh yang selanjutnya ada unsur Mg. Unsur Mg nomor atomnya 12. Nah, konfigurasinya berarti 282. Nah, supaya memenuhi aturan oktet yang jumlah elektron valensinya 8, maka dia akan mengikuti konfigurasi milik neon ya. Jadi mengikuti konfigurasi unsur gas mulia yang terdekatnya. Di sini yang paling dekat itu adalah unsur neon. Maka supaya sama, unsur Mg itu harus melepaskan sebanyak 2 elektron. Karena melepaskan sebanyak 2 elektron, maka reaksinya bisa kita tuliskan menjadi Mg Mg2 plus ditambah 2 elektron. Nah, coba kita lihat di sini. Berarti untuk unsur-unsur yang melepaskan elektron, dia akan membentuk ion positif, ya. Kalau melepaskan berarti dia membentuk ion positif. Sedangkan untuk unsur-unsur yang menangkap satu elektron, maka ia akan membentuk ion negatif. Seperti itu. Oke, contoh selanjutnya. Ini ada unsur S. Nah, unsur S nomor atomnya itu adalah 16. Berarti konfigurasinya 2, 8, 6. Nah, bagaimana caranya supaya dia ini stabil atau memenuhi aturan oktet? Maka unsur S ini harus menangkap sebanyak 2 elektron ya, supaya elektron valensinya ini adalah 8. Berarti reaksinya kita tuliskan menjadi S ditambah 2 elektron menjadi S2 min ya, menjadi ion negatif karena dia menangkap elektron. Kemudian contoh lagi. Nah, ini ada unsur Be, berilium. Nomor atomnya 4. Konfigurasinya kita buat dulu, berarti 2, 2. Nah, di sini tadi unsur Be itu dia akan memenuhi aturan oktet atau memenuhi aturan duplet. Nah, unsur Be ini dia akan memenuhi aturan duplet. Kenapa? Karena nomor atomnya di bawah 5 ya. Jadi ingat lagi, untuk unsur-unsur dengan nomor atom 1 sampai 5 itu dia akan memenuhi aturan duplet yang jumlah elektron pada kulit pertamanya atau elektron valensinya itu adalah 2. Berarti supaya memenuhi aturan duplet, unsur Be ini dia akan melepaskan sebanyak 2 elektronnya supaya sama seperti konfigurasi helium. Nah, berarti reaksinya kita tuliskan menjadi B2 plus ditambah 2 elektron. Nah, oke. Jadi kesimpulannya di sini, untuk unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 1, 2, dan 3, itu dia akan cenderung untuk melepaskan elektron atau membentuk ion positif, ya. Sedangkan unsur-unsur dengan elektron valensi 4, 5, 6, dan 7 itu akan cenderung untuk menangkap elektron atau membentuk ion negatif.
Ya, jadi ini yang perlu diingat. Jadi ada dua kecenderungan, ada yang cenderung untuk melepaskan elektron, ya, ada yang cenderung untuk menangkap elektron. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang struktur Lewis. Apa itu struktur Lewis? Nah, struktur Lewis itu merupakan lambang atom yang disertai jumlah elektron valensinya. Elektron dalam struktur Lewis dapat digambarkan atau dapat disimbolkan dengan titik atau tanda silang kecil. Contohnya seperti ini. Untuk menggambar struktur Lewis, pertama kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Nah, di sini ada unsur O, nomor atomnya 8. Kita buat konfigurasinya dulu, berarti 2, 6, ya. Nah, di sini kita setelah membuat konfigurasi elektron, kita tentukan jumlah elektron valensinya. Nah, di sini O, jumlah elektron valensinya adalah 6. Maka kita gambarkan seperti ini. Ya, jadi kita gambarkan lambang unsurnya, kemudian kita gambarkan atau kita simbolkan jumlah elektron valensinya ini sebagai tanda titik seperti ini, atau bisa juga tanda silang. Nah, ini titik-titik ini itu disebut dengan titik Lewis atau dot Lewis. Jumlahnya itu menunjukkan jumlah elektron valensinya. Karena jumlah elektron valensi O adalah 6, maka titiknya ada 6. Ya, seperti ini. Kemudian yang unsur Na. Nah, unsur Na nomor atomnya 11. Kita buat konfigurasi elektronnya 2, 8, 1. Nah, kita tentukan elektron valensinya berapa. Elektron valensinya itu adalah 1. Maka elektron valensinya ini digambarkan sebagai tanda titik seperti ini, ya. Jumlahnya adalah 1. Bagaimana dengan unsur Cl? Nah, unsur Cl sama, kita buat dulu konfigurasi elektronnya, kemudian kita tentukan elektron valensinya, yaitu 7 ya untuk Cl, baru kita gambarkan sebagai tanda titik di sekeliling lambang unsurnya. Jadi seperti ini ya. Nah, apakah posisinya harus seperti ini? Posisi elektronnya harus seperti ini? Tidak. Jadi posisi elektronnya ini bisa di mana saja. Nanti bisa disesuaikan atau diatur bagaimana ketika dia akan berikatan. Jadi posisinya tidak harus seperti ini. Yang penting jumlahnya ini menunjukkan atau menyatakan jumlah elektron valensi yang dimiliki masing-masing unsurnya. Oke, lanjut. Nah, jenis ikatan kimia yang pertama akan kita bahas itu adalah ikatan ion. Nah, ikatan ion itu terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Nah, ingat sebelumnya, ion positif itu terbentuk dari unsur-unsur yang melepaskan elektron. Nah, kalau ion negatif itu dia terbentuk dari unsur-unsur yang menangkap elektron. Jadi di sini ada yang melepaskan, ya, ada yang menerima. Nah, ciri-ciri dari ikatan ion itu salah satunya ada perpindahan elektron atau serah terima elektron. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Oke, terus unsur-unsur yang mudah melepaskan elektron, ya, atau yang membentuk ion positif itu biasanya adalah unsur-unsur logam. Sedangkan unsur-unsur yang mudah untuk menangkap elektron itu adalah unsur non-logam. Unsur logam itu biasanya golongan 1A, 2A, dan 3A, kecuali unsur hidrogen dan boron. Sedangkan unsur non-logam itu biasanya unsur golongan 4A sampai 7A. Ya, jadi untuk mengenali ikatan ion atau senyawa ion itu kita lihat dia tersusun dari unsur logam dan juga unsur non-logam. Contohnya misal di sini ikatan antara unsur Na dan unsur Cl. Tadi sudah di awal sudah disebutkan ya, ini akan membentuk senyawa NaCl. Pertama kita buat dulu konfigurasi elektronnya dari masing-masing unsur. Yang pertama untuk unsur Na yang nomor atomnya 11. Berarti konfigurasinya kita buat 2, 8, 1.
Nah, supaya oktet atau supaya elektron valensinya 8, maka unsur Na ini harus bagaimana? Ya, dia harus melepaskan satu elektronnya. Sedangkan unsur Cl kita buat konfigurasi elektronnya. Karena jumlah nomor atomnya 17, maka konfigurasinya 2, 8, 7. Supaya oktet dia harus bagaimana? Supaya elektron valensinya 8 ya, atau memenuhi aturan oktet, maka unsur Cl ini dia harus menangkap sebanyak 1 elektron. Nah, di sini menjadi ciri khas dari ikatan ion. Ada yang melepaskan elektron dan ada yang menangkap elektron. Nah, di sini Na, karena Na ini melepaskan 1 elektron, maka reaksinya kita tuliskan menjadi Na plus ditambah elektron. Sedangkan yang Cl, karena dia menangkap elektron, ya kita tuliskan reaksinya seperti ini. Dia akan membentuk ion negatif karena menangkap elektron. Nah, di sini jumlah elektronnya sudah sama, ya. Di sini sudah sama. Baru kita jumlahkan keseluruhan reaksinya, yaitu menjadi Na plus ditambah Cl min menjadi senyawa NaCl. Jadi untuk gambarannya seperti ini. Ini unsur Na, dia akan melepaskan 1 elektronnya, ya, dan ditangkap atau akan diterima oleh unsur Cl yang membutuhkan 1 elektron. Jadi di sini karena Na ini memiliki kelebihan elektron, maka dia akan menyumbangkan elektron yang dimilikinya untuk si Cl agar bisa berikatan. Seperti itu ya. Jadi ini gambarannya seperti ini. Ini karena Na melepaskan elektron, maka dia membentuk ion positif ya, menjadi Na+. Sedangkan yang Cl, karena dia menerima 1 elektron di sini ya, dia akan membentuk ion negatif. Jadi seperti ini proses terjadinya ikatan ion pada senyawa NaCl. Kemudian contoh lagi di sini, ikatan antara unsur K dan unsur O. Pertama kita buat dulu konfigurasi elektron dari unsur K dan unsur O ini. Nah, seperti ini ya. Unsur K nomor atomnya 19. Berarti konfigurasinya 2, 8, 8, 1. Supaya oktet dia harus bagaimana? Nah, supaya elektron valensinya 8, itu dia harus melepaskan 1 elektronnya. Sedangkan yang O konfigurasinya berarti 2, 6 ya, karena nomor atomnya adalah 8. Supaya oktet atau supaya elektron valensinya 8, maka unsur O harus menangkap sebanyak 2 elektron. Nah, di sini karena unsur K melepaskan elektron dan unsur O menangkap elektron, reaksinya adalah seperti ini. Nah, di sini unsur K dia melepaskan 1 elektron ya, sedangkan yang O dia menangkap 2 elektron. Jadi yang K dia akan membentuk ion positif dan yang O dia akan membentuk ion negatif. Nah, tapi di sini jumlah elektronnya itu adalah belum sama ya. Yang O jumlah elektronnya 2, sedangkan yang K jumlah elektronnya 1. Bagaimana? Nah, perlu disamakan terlebih dahulu. Caranya dengan mengalikannya. Yang K kita kalikan dengan 2 dan yang O kita kalikan dengan 1. Supaya apa? Supaya jumlah elektronnya ini sama. Berarti setelah dikalikan ya, setelah disamakan, reaksinya akan menjadi 2K plus ditambah O2- menjadi senyawa K2O. Jadi gambarannya seperti ini. Ini ada unsur K ya, yang masing-masing dia itu akan memberikan atau akan melepaskan 1 elektronnya dan diberikan kepada unsur atau atom O yang membutuhkan 2 elektron. Jadi di sini ada perpindahan atau serah terima elektron. Yang menyerahkan elektron adalah K dan yang menerima elektron itu adalah O. Berarti di sini karena K melepaskan elektron, dia akan membentuk ion positif, dan yang O karena dia menangkap elektron, dia akan membentuk ion negatif.
Dari sini 2 itu menunjukkan jumlah elektron yang diterimanya. Ya, karena menerima 2 elektron, maka dia menjadi ion O2-. Kemudian contoh yang ketiga, misalnya ikatan antara unsur Mg, nomor atomnya 12, dengan unsur Cl, yang nomor atomnya 17. Berarti kita buat dulu konfigurasinya. Yang Mg berarti konfigurasinya adalah 282 ya. Supaya oktet atau supaya stabil, maka dia harus melepaskan sebanyak 2 elektron. Sedangkan yang Cl itu supaya stabil atau supaya oktet, dia harus menangkap 1 elektron. Ini reaksinya dari masing-masing unsur ini bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ini Mg, dia akan menjadi ion Mg2+ ya, karena melepaskan 2 elektron. Sedangkan yang Cl, dia akan menjadi ion Cl- karena menangkap 1 elektron. Kita lihat lagi di sini, jumlah elektronnya belum sama ya. Berarti perlu kita samakan dulu dengan cara mengalikannya. Yang Mg kita kalikan dengan 1, sedangkan yang Cl kita kalikan dengan 2, supaya jumlah elektronnya sama. Setelah dikalikan ya, sudah sama semuanya, berarti nanti reaksinya itu adalah Mg2+ tambah 2Cl- menjadi senyawa MgCl2. Untuk gambarnya seperti ini. Jadi ini unsur Mg, dia memiliki 2 elektron yang akan dilepaskan atau akan diberikan kepada unsur Cl ya, satu untuk unsur Cl dan yang satunya lagi untuk unsur Cl yang satunya. Jadi di sini Mg ini dia akan memberikan elektronnya kepada 2 unsur atau 2 atom Cl, sehingga dia akan membentuk senyawa MgCl2 di sini. Mg dia membentuk ion Mg2+, sedangkan yang Cl karena dia menerima elektron, maka dia akan membentuk ion negatif menjadi Cl- ya, seperti ini.